Oke, berjumpa kembali dengan kita ya di acara pemuritan anak. Materinya masih di 1 Raja-Raja 3 kayak sebelumnya. Salomo mengambil keputusan bijaksana. Materi tetap diambil dari Alkitab bergambar anak. Silakan baca. Salomo mengambil keputusan bijaksana. 2 orang perempuan menemui Salomo. Seorang dari mereka berkata, "Tuanku, perempuan ini tinggal serumah denganku. Aku punya seorang bayi." 3 hari setelah itu, perempuan ini pun melahirkan seorang bayi. Semalam anaknya meninggal. Oleh sebab itu dia bangun dan dia mengambil bayiku selagi aku tidur. Keesokan paginya ketika aku bangun untuk menyusui bayiku, aku lihat bayiku telah meninggal. Namun ketika aku mengamati bayi itu, ternyata dia bukan anakku. Perempuan satunya berkata, "Bukan, bayi yang hidup itu anakku, sedangkan bayi yang meninggal itu adalah anakmu." Dan mereka pun bertengkar di hadapan Salomo. Kemudian Salomo berkata, "Ambilkan aku bedang. Bayi ini akan dibelah 2, yang setengah diberikan kepada ibu ini, dan setengahnya kepada ibu itu." Perempuan yang bayinya masih hidup berseru, "Tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya, jangan bunuh dia." Akan tetapi perempuan yang satunya lagi berkata, "Tidak satu pun di antara kita yang boleh memiliki bayi itu. Belahlah bayi itu menjadi 2. Lalu raja memutuskan, "Berikanlah bayi itu kepada perempuan pertama, jangan bunuh bayi itu, dialah ibunya." Ketika bangsa Israel mendengar keputusan Salomo, mereka melihat bahwa ia punya kebijaksanaan dari Allah. Sebelum kita mulai seperti biasa, Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam bentuk manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapaknya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Allah. Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem, dia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapaknya. Dia mati di kayu salib, dia dikuburkan. 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan, karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Nanti kita orang berdosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Yesus. Ini sama kayak kemarin. Kemarin kita belajar tentang Salomo, minta kebijaksanaan. Dia adalah raja, dia adalah orang yang berhikmat. Nah, kita bilang gak ada yang punya hikmat seperti Salomo sebelum dan sesudah Salomo hidup. Gitu. Jadi orang ini sangat berhikmat. Dia sendiri minta kepada Tuhan, minta dikasih hikmat supaya bisa menjadi raja yang berhikmat, menjadi raja yang baik. Nah, tapi di masa tuanya Salomo jatuh. Orang yang berhikmat ini jatuh ke dalam dosa berhala karena cinta. Dia punya istri 700, 300. Itu banyak. Tuhan udah bilang jangan ngambil pasangan hidup, jangan ngambil istri dari bangsa-bangsa di luar Yahudi. Tapi semua gundik dia kebanyakan orang di luar Yahudi, di luar bangsa Israel. Nah, akhirnya dia jatuh. Mereka tuh penyembah berhala. Nah, Salomo jatuh dalam dosa berhala. Dia bangun kuil-kuil. Ya dia pasti menyembah juga. Nggak mungkin dia hanya membangun kuil gitu. Dia pasti akan diajak
untuk menyembah. Itu sudah dikasih tahu sama Tuhan itu di satu raja-raja berapa sih? Satu raja-raja. Ya pokoknya kemarin sudah dikasih tahu sama Tuhan kalau itu di satu raja biru itu. Pokoknya sudah dikasih tahu jangan mencari istri dari bangsa lain, nanti mereka akan membawa kamu menyembah pada Allah mereka, dan itu dilakukan Salomo dan benar dijatuh ke penyembahan berhala. Jadi kemarin kita belajar bahwa hikmat itu, kebijaksanaan itu ternyata bisa membawa manusia jatuh kepada, maksudnya hikmat dan kebijaksanaan itu nggak jaminan si Salomo ini bisa hidup dengan lancar gitu. Pada akhirnya dia jatuh. Dan di Yeremia 9 kemarin kita belajar bahwa dikatakan, beginilah firman Tuhan ayat 23, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi bijaksana ini bisa bikin orang bermegah. Bermegah itu artinya sombong, membanggakan diri karena dia bijaksana. Ya. Mungkin Salomo juga waktu itu membanggakan diri, makanya dia bisa kepleset, jatuh. Orang kuat juga hati-hati, kalau kita rasa diri kita kuat, itu hati-hati, kita juga bisa bermegah karena kekuatan kita. Kita bisa bangga karena kekuatan kita, akhirnya kita teledor, akhirnya kita lengah. Ya. Kaya juga bisa membuat kita bermegah, sombong, bangga dengan kekayaan kita. Salomo kaya, selain dia berhikmat, dia juga kaya, raja yang kaya. Dan kita bilang, tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Hanya satu, ya, kita diizinkan bermegah, yaitu karena kita memahami dan mengenal Tuhan. Kita pernah belajar di Hosea berapa ya? Hosea 6 ayat 5 kalau nggak salah. Hosea 4 ayat 6 ya.
Ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea 4 ayat 6. Dalam bahasa Inggrisnya, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Ya, jelas kurangnya pengetahuan tentang Allah. Nah, jadi kalau pengetahuan kita tentang Allah itu kurang, kita bisa binasa. Dan di Yeremia 9 dikatakan kalau kita memahami dan mengenal Tuhan, kita boleh bermegah. Satu-satunya kita boleh bermegah itu ketika kita memahami dan mengenal Tuhan, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih, setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Ini atribut Tuhan, kasih, setia, keadilan, dan kebenaran. Ini atribut Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Dan pembelajaran tentang sifat-sifat Tuhan itu hanya kita bisa pelajari di dalam Injil. Jadi kalau kemarin Papi bilang bahwa kekristenan itu bukan agama hikmat, kekristenan itu bukan agama tentang moral. Kita jadi Kristen tuh bukan supaya kita nggak nipu orang, nggak ngebohongin orang, nggak berzina, nggak malas, ya, supaya kita nggak membunuh orang, supaya kita nggak berbuat jahat dan bisa masuk surga. Enggak, itu bukan agama Kristen. Itu agama di luar Kristen. Kalau agama di luar Kristen, mereka yang penting nggak berbuat jahat, berbuat baik supaya untuk bisa masuk surga. Mereka mau masuk surga hanya dengan melakukan perbuatan baik. Ya, itu agama di luar Kristen. Tapi agama Kristenan, kita hanya diselamatkan melalui iman. Ya, kekristenan bukan agama hikmat, bukan agama kebijaksanaan, bukan agama moral. Kekristenan, esensi dari Kristen itu kita memiliki Yesus sebagai satu-satunya yang paling penting, yang paling utama, inti dari hidup kekristenan kita. Ketika kita memiliki Yesus melalui iman yang sejati, kita dilahirbarukan, diselamatkan. Disitulah kita baru mendapat pengertian yang benar tentang Tuhan. Karena ketika kita lahir baru, ketika kita diselamatkan, lahir baru ada unsur Injil ada unsur bertobat dan percaya Injil. Kita diselamatkan, keselamatan kita dikonfirmasi oleh Tuhan. Ya, Tuhan sendiri yang ngomong ke kita, bukan pendeta, bukan gembala, bukan tokoh-tokoh agama, bukan. Tuhan sendiri yang ngomong di dalam hati kamu atau di telinga kamu sudah aku selamatkan. Itu konfirmasi dari Tuhan. Iman harus ada konfirmasi dari Tuhan. Disitulah natur kita diubahkan. Disitu hati kita diganti. Kita bisa menerima hal-hal rohani. Kita bisa mencerna hal-hal rohani. Kita bisa ngerti sifat-sifat Tuhan, atribut-atribut Tuhan. Dan disitulah baru Yeremia 9 ayat 23 mengatakan, ayat 24 mengatakan, siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Tapi bermegah karena memahami dan mengenal Tuhan itu pasti beda. Bukannya mereka ini sombong-sombongan, banggakan diri, terus merasa lebih hebat dari orang lain, pintar. Enggak. Tetap bermegah di sini pasti berbeda. Pasti bermegah dengan pengertian yang benar tentang Tuhan. Bermegah dengan kasih dia ke Tuhan yang diwujudkan dengan memberitakan Injil, membawa orang lain untuk bisa mengenal Tuhan dengan benar, untuk bisa orang lain bermegah juga karena mereka mengenal Tuhan. Ya. Kalau Papi bilang Kristen bukan agama hikmat, bukan agama tentang moral, bukan berarti kita menjadi Kristen kita nggak perlu hikmat, bukan. Ya. Di Efesus 1 ayat
17 ya. Paulus berkata dari ayat 16 nih Papi baca ya. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Paulus bilang dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi Paulus pun meminta pada Tuhan supaya jemaat-jemaat di Efesus diberikan roh hikmat dan wahyu. Jadi bukan berarti kekristenan ini Papi menolak yang namanya hikmat, bukan. Nah, karena jelas Paulus meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus supaya jemaat Efesus diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Sekali lagi, untuk mengenal Tuhan dengan benar ya, kita harus memberitakan Injil. Untuk mengenal Tuhan dengan benar, seorang tuh harus lahir baru. Supaya ada kejadian lahir baru, harus ada unsur Injil. Itu yang paling penting. Dan Efesus 1 ayat 17 ini, roh hikmat dan wahyu ini menunjuk pada Injil. Karena Efesus 1 ini konteksnya Injil. Injil dan Roh Kudus. Ya, Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya Injil dan Roh Kudus. Jadi konteksnya Injil dan Roh Kudus Efesus 1. Hanya dengan Injil kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kita mendapat hikmat dan kewahyuan tentang sifat-sifat Allah. Kita bisa mengenal dia dengan benar. Makanya Injil itu sangat penting guys. Ya, berulang-ulang Papi bilang bahwa Injil adalah berita yang sangat penting di dalam kekristenan. Tapi sayangnya sekarang sudah mulai ditinggalkan, mulai dirubah, direduksi, ya, diputar balik. Ya. Injil yang murni, Injil yang benar itu sekarang sangat jarang diberitakan. Jadi akhirnya orang Kristen jadi banyak yang nggak tahu Injil yang benar. Yang kamu suka sebutin di awal kita buat video ini, itu penjabarannya ada lagi yang kamu sebutin itu. Kita sudah sering kita ulang-ulang. Ya mungkin sekarang kamu nggak ngerti, tapi kita akan ulang terus sampai hati kamu diganti yang baru, dibuka, bisa melihat cahaya kemuliaan Kristus. Injil adalah puncak dari kasih karunia Tuhan. Jadi Injil itu sangat penting. Karena kenapa juga kita sering membicarakan tentang dosa. Jadi manusia itu ketika dia belum lahir baru, hatinya condong kepada dosa. Sebelum dia lahir baru, manusia itu hidup tanpa Allah, tanpa kehadiran Allah di dalam tubuh dia, di dalam hati dia. Makanya dia lebih condong pada dosa. Kebejatan manusia tuh semakin bertambah dari zaman Adam, semakin bertambah parah. Dunia sekarang semakin bertambah parah karena dosa. Kalau kamu mau tahu, di Roma 3 ayat 23 kalau nggak salah dikatakan semua manusia telah Roma 3 ayat 12 dikatakan semua orang telah menyeleweng
mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, tidak seorang pun tidak. Ayat 23 dikatakan, nah ini terus selanjutnya diceritakan tentang dosa-dosa manusia. Kerongkongan mereka seperti kubur, mulut mereka sumpah serapah, kaki mereka cepat menumpahkan darah, keruntuhan kebinasaan, jalan damai tidak mereka kenal, takut pada Allah tidak ada pada orang itu. Ya. Coba tidak seorang pun. Nah, ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Kalau kamu mau tahu apa sih dosa yang manusia buat, ya kamu baca ya di Roma 3 ayat 12 sampai 23, Roma 1, Kejadian 6. Tuhan bilang manusia cenderung berbuat jahat. Kalau kamu mau tahu kecenderungan sampai mana kecenderungan manusia berbuat jahat, kamu cari aja di Google apa kejahatan paling luar biasa yang pernah manusia lakukan. Misalkan zamannya Nazi, Hitler membunuh jutaan orang Yahudi. Itu kejahatan manusia sudah sampai situ. Kejahatan semua manusia tuh bisa sampai ke situ. Kejahatan papi, kecondongan kamu untuk berbuat jahat tuh bisa sampai seperti Hitler. Ngerti? Tapi karena ada Tuhan yang menahan kita, Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya, secara umum dia menahan kita untuk tidak menjadi seperti Hitler atau seperti Osama bin Laden yang memerintahkan untuk menabrak gedung, ya, sehingga ribuan orang bisa mati. Kalau kita nggak jadi seperti mereka, itu karena ada kasih karunia Tuhan yang menahan kita. Jadi kita jangan bermegah kalau kita kelihatannya baik. Kalau kamu lihat orang lain kelihatan baik, padahal dia nggak kenal Tuhan, kok kelihatannya baik, itu karena ada kasih karunia yang menahan dia, ada kasih karunia Tuhan yang menahan dia. Gitu. Ya. Dan kalau kita lihat di Roma 3, satu-satunya obat dari kebejatan manusia, dari dosa manusia, yaitu Injil. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, obatnya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, obatnya hanya Injil. Pendamaian, penebusan dalam Kristus Yesus, dan itu diterima dengan cuma ketika kita menerima Injil, kita percaya pada Injil yang benar, kamu bisa mengenal sifat-sifat Tuhan, kamu bisa mengenal Tuhan walaupun itu nggak penuh, nggak mungkin kita mengenal dia dengan sempurna, tapi kita bisa mengenal dia bertumbuh, pengenalan kita akan dia bertumbuh. Nah, di situ kita nggak mungkin jadi orang yang sombong, karena itu semua adalah kasih karunia yang dicurahkan dengan cuma-cuma. Jadi nggak ada alasan untuk kita bermegah, berbangga diri, karena kita mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Ya. Jadi orang yang mengenal Injil dengan benar itu nggak mungkin dia akan bermegah secara tidak benar, karena dia bisa mengenal Injil itu karena kasih karunia, karena cuma-cuma, bukan karena usaha dia, bukan karena pekerjaan dia sendiri, tapi karena pekerjaan Tuhan. Ingat, jadi hikmat yang ada di perjanjian baru itu hikmat tentang Injil. Karena dari Injil lah kita bisa mengerti tentang Allah, atribut-atribut dia, sifat-sifat dia. Makanya Injil itu sangat penting. Kenapa setiap hari kita mengulang Injil, ngomongin tentang Yesus. Tapi kasih tahu kamu, yang kita omongin setiap hari ini, itu sudah jarang diomongin di dalam Kristenan.
bersyukur kita setiap hari bisa ngomongin tentang Injil, kita bisa rekam, kita bisa bagikan ke orang-orang. Terserah orang-orang mau nonton kayak enggak kayak. Ini yang model pelayanan sekarang seperti ini. Karena ada pandemi, kita nggak bisa keliling, kita bikin video, kita sebarkan. Berharap orang lain bisa, berharap Tuhan bekerja dan bisa menarik orang tersebut untuk nonton dan memberikan pengertian. Itu semua pekerjaan Tuhan. Oke? Bukan pekerjaan kita, kita hanya berusaha melakukan apa yang bisa kita lakukan. Sampai ketemu lagi besok. Bye bye.